Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini 26 April berjudul Waspada. Dunia kita hari ini adalah dunia yang menyempurnakan kejahatan melalui berbagai sarana. Tetapi keadaan seperti ini juga adalah keadaan di mana orang percaya dikondisikan untuk penyempurnaan kesuciannya. Tetapi ini sedikit sekali, hampir tidak ada orang. Bukan pura-pura suci atau kelihatan suci, benar-benar suci. Siapa yang dapat mengetahuinya? Kita tidak bisa meneropong orang lain, dan tidak perlu juga meneropong orang lain. Tetapi suatu hari nanti di pengadilan Tuhan akan dibuka. Jadi, kalau orang benar-benar telah berjuang di jalan Tuhan, artinya hidup sesuci-sucinya, terlepas dari ikatan dunia, maka ia akan bergairah untuk membahagiakan hati Tuhan. Dan Tuhan akan memberi kepekaan untuk dia mengerti apa yang bisa membahagiakan hati Tuhan. Lalu bisa berpikir seperti Allah berpikir. Ini bukan sesaat, bisa sepanjang waktu hidupnya. Allah akan mempercayakan proyek-proyek pekerjaannya di akhir zaman ini. Orang-orang seperti ini akan disempurnakan kekudusannya, disempurnakan kesuciannya. Tetapi ini kelompok sedikit sekali, hampir tidak ada. Jika dibandingkan dengan jumlah orang yang disempurnakan kejahatannya, jumlah orang yang dimurnikan sedikit. Dalam Daniel 12 ayat yang ke-10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Walaupun dia Kristen, walaupun dia aktivis, walaupun dia pendeta, walaupun dia teolog, ia tidak akan memahaminya karena fasik. Jaketnya Kristen, dalamnya fasik. Fasik artinya tidak takut Tuhan, tidak peduli kehendaknya. Yang penting keinginannya tercapai. Jaketnya Kristen, dalamnya fasik. Fasik artinya tidak takut Tuhan, tidak peduli kehendaknya. Yang penting keinginannya tercapai. Dia takut kalau kurang terhormat, atau tidak suka kalau kurang terhormat. Tidak suka kalau uangnya sedikit, tidak suka kalau tidak dianggap penting. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Tentu bijaksana bukan karena kecerdasan intelektual, tapi bijaksana karena mengerti kehendak Allah. Kita harus sadar bahwa masa penuaian sekarang terus mengalami penurunan atau sudah memasuki selesainya
dan sedang menuju masa penampian. Ibarat orang menampi beras, diguncang untuk memisahkan antara kulit beras dan berasnya, untuk memisahkan antara gandum dan kulitnya. Kita harus bisa merasakan guncangan ini. Walaupun kita ada di lingkungan gereja, di lingkungan pelayanan, kita bertekad untuk hidup benar, bertekad untuk hidup suci. Tetapi kita tetap merasakan guncangan itu. Dunia ini sedang diguncang oleh Allah. Lagi pula, iblis tahu orang-orang yang mau menjadi istimewa di mata Allah. Orang-orang ini membahayakan bagi kerajaan kegelapan, dan oleh karenanya mereka ditarget. Maka Petrus memberikan nasihat, jangan kamu heran, seakan-akan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas kamu, karena imanmu diuji. Iblis itu mendapat semacam hak untuk pengujian ini, dan ini sudah menjadi semacam mekanisme di dalam realita hidup seperti yang dialami oleh Ayub. Kisah Ayub menunjukkan kepada kita bahwa iblis itu bisa memiliki hak untuk melakukan pengujian untuk menjatuhkan, pengujian yang dimaksudkan untuk merusak. Tetapi Allah menjadikan itu sebagai pemurnian. Seorang dosen atau guru tahu bahwa mahasiswa A pasti lulus. Akan tetapi, tidak bisa tidak, ia tetap harus diuji. Harus ada pengujian dan pembuktian. Iblis memiliki kesempatan itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, iblis menuntut untuk menampimu. Itu memang mekanisme kehidupan di alam rohani. Yudas dibujuk iblis, diseret melakukan kesalahan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, maka berbisiklah iblis kepada Yudas. Iblis masuk dalam diri Yudas. Memang dari 12 murid, ada satu yang akan berkhianat. Tetapi itu tidak harus Yudas. Bisa Petrus, Yohanes, dan lain-lain. Dan ternyata memang Yudas. Orang-orang yang sungguh-sungguh akan dituntut untuk dicobai, dan Tuhan mengizinkan. 1 Petrus 4 ayat 12-14 mengatakan, Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya.
Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Masa penuaian akan selesai. Yang ada masa penampian. Iblis menuntut menampi. Jadi, peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini adalah kondisi di mana dunia membawa orang makin fasik, menyempurnakan kejahatan orang. Tetapi juga di aspek lain, orang-orang dikuduskan atau disucikan. Kita tidak boleh menunda. Penundaan itu bahaya, karena penampian itu akan dialami seseorang kapan saja. Kita harus selalu berjaga-jaga, harus bersiap-siap. Kalau tidak, ia akan jatuh. Iblis tahu bagaimana menjatuhkan kita. Makanya, kalau kita tidak berlindung kepada Tuhan, kita bisa jatuh. Manusia tidak bisa buat apa-apa atas kita. Tetapi, di balik manusia itu ada kuasa kegelapan. Jadi, bukan kita takut kepada manusia, tetapi kita harus waspada terhadap kuasa kegelapan di balik manusia itu yang mau menjatuhkan kita. Demikian kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.